Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Bab keberapa? 38 ya. Hadis nomor 106. Ya. Babu itsmi man kadzaba 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab dosa orang yang berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal udah kemarin ini sebagian loh. Pasal 107. Iya, 107. Hadis nomor 107. Haddatsana Abul Walid qol haddatsana Syu'bah an Jami' ibni Shaddad an Amir ibni Abdullah ibni Zubair an Abi. Ini dari Abul Walid. Gurunya Al-Imam Bukhari terus sampai dari Abdullah bin Zubair, berarti dari Zubair. Qala. Bentar, ini dari Abdullah bin Zubair. Abdullah anak Zubair. An abihi berarti dari bapaknya, berarti dari Zubair. Qala berkata. Siapa ini? Zubair. Qultuli Zubair. Lah kok qultuli Zubair ya? Sebentar. Oh. Kepada Zubair bin Awam. Oh, yang berkata ini siapa? Yang berkata ini Abdullah ya. Qala Abdullah qultuli Zubair, berkata aku kepada Zubair. Itu Zubair ibnu Awam. Inni la asma'uka tuhaddisu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddisu fulanun wa fulanun. Aku tidak mendengar engkau, hai Zubair, tuhaddisu berbicara dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana berbicaranya fulan dan fulan. Maksud berbicara di sini meriwayatkan hadis. Aku tidak melihat engkau, duhai Zubair, banyak meriwayatkan hadis. Padahal Zubair bin Awam ini salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Tidak sebagaimana fulan dan fulan. Fulan dan fulan itu banyak sekali meriwayatkan hadis. Kenapa engkau tidak banyak meriwayatkan hadis? Qala dijawab, dia berkata siapa? Zubair bin Awam. Ama ini lam ufariqhu. Amanya itu dia litanbih ya. Begini nih katanya ya. Sesungguhnya aku itu tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Nah, ini mubalaghah. Ya pasti pernah meninggalkan lah.
Ya, masa Rasulullah tidur, ikut ke toilet, ikut. Ya, ini mulazamah, seringnya mulazamah. Walakin akan tetapi sami'atuhu yaqulu. Aku mendengar beliau berkata atau bersabda, "Man kadzaba alayya, barang siapa yang berbohong atasku, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka siapkanlah tempat duduknya, tempat tinggalnya minan nar, yaitu di dalam neraka. Nah itu apanya hadisnya. Jadi ini kan diambil oleh Imam Bukhari sebagai istidlal untuk apa? Untuk haramnya berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tadi ada ama itu litanbih ya. Sebentar. Jadi Amin mah nggak ada. Jadi dia harfu tanbih itu seperti ha itu apa ya? Kalau secara lughoh, urufnya orang Arab itu litanbih itu untuk tasriful qalbi. Jadi supaya ada apa namanya itu? Mendengarkan begitu. Ya, supaya mendengarkan, supaya hati itu menghadap. Itu litanbih itu. Apa ya penjelasannya ini? Amma bil mim al muhaffafah wahya min hurufi tanbih. Ini bikasril hamzah lam ufariqhu ay lam ufariq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, zada al-Ismaili di dalam riwayat al-Ismaili ada riwayat tambahan itu mundu aslam tu. Semenjak aku Islam. Tapi yang dimaksud itu bukan hakikatnya, tapi majaznya. Ya, yaitu fil aghlab, di dalam mayoritas perkara. Rasul kemana saya ikut, Rasul ada acara saya ikut. Wa illa faqad hajara Zubair ilal Habasyah. Nah padahal dalam kenyataannya Sidna Zubair bin Awam ini beliau itu hijrah ke Habasyah. Berarti meninggalkan Rasul lama di Mekah. Wa kadza lam yakun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hali hijratihi ilal Madinah. Nah, jika demikian keadaannya berarti beliau itu tidak beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hijrah ke Madinah. Wa inna ma awrada hadzal kalam ala sabili taujihi lis-su'al. Nah, kalam ini ya dia dikeluarkan taujih lis-su'al. Jadi untuk menjawab pertanyaan. Untuk menghilangkan apa? Sangkaan. Jangan menyangka saya ini jarang ketemu sama Rasulullah sehingga hadis saya ini sedikit. Jangan. Saya ini nggak bicara hadis bukan karena hafalan hadis saya sedikit. Malah saya ini tidak berpisah dengan Rasulullah sama sekali. Begitu kira-kiranya ya. Li'anna lazimal mulazamah as-sama. Karena lazim dari mulazamah itu apa? Mendengar banyaknya perkataan. Walazamahu adatut tahdits. Dan jika banyak mendengar perkataan dari Rasulullah, itu lazim, orang itu gatel dia pengen ngomong, ya ingin memberikan kabar, ingin memperbanyak hadis. Lakin mana'ahu min dzalika ma khasyahu min ma'nal hadis alladzi dzakara. Tapi ada yang mencegah beliau untuk banyak mengeluarkan hadis. Apa? Makna hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Ya, walihada atabi qaulihi, lakin karena itulah Sidna Zubair di sini memulai salah satu jumlahnya dengan lafaz lakin. Ini kan lakin itu kemarin apa? Lilistidrok. Lilistidrok itu diantaranya untuk apa? Untuk menghilangkan sangkaan yang ada pada waham tuh. Ya, terus kan kalau banyak mulazamah berarti bakal banyak tahdits. Lakin. Nah begitu. Ya, tapi kamu jangan nyangka saya banyak ngomong juga. Enggak. Ini saya ini takut. Karena Rasulullah berkata demikian dan demikian. Faqad akhrajahu Az-Zubair ibnu Bakar fi kitabin nasab min wajhin akhar an Hisham ibni Urwah an abihi an Abdullah ibni Zubair qala ana nidzalika yakni qillati riwayati Zubair fasa'a qillatu yakni qillata riwayati Zubair fasa'altuhu. Jadi apa ya? Ini siapa? Abdullah bin Zubair ini merasa terganggu. Kenapa merasa terganggu? Karena banyak berjalan dengan Zubair, bapaknya berarti kan ya.
Tapi beliau ini tidak banyak bicara, diem aja. Oh, kirain ini kan perjalanan panjang kayak gini, kirain mau banyak dengar hadis. Tapi kok diem aja, apalagi sariawan apa gimana ini. Ya, saya nggak enak dengernya ini, apa keadaannya nggak enak. Maka aku memberanikan diri untuk bertanya. Faqala ya bunayya kana baini wa bainahum minal qarabah warahim ma'alim. Nah, ini anaknya. Anak bapak ini sebut bapaknya. Bapak teh, kenapa ini kok jarang ngeluarin hadis? Saya ini Ibnu Zubair kok hadisnya sedikit, gimana ini? Kata bapaknya begini, ya bunayya, duhai anakku, kana baini wa bainahum minal qarabah warahim ma'alim. Engkau akan tahu bagaimana dekatnya aku dengan Rasulullah. Secara korobah dan rohim, jadi secara kekerabatan dekat nih. Wa ammatuhu ummi, bibinya Rasulullah itu ibu saya kan, ya nenekmu itu. Nenekmu itu bibinya Rasulullah. Wa zaujatuhu Khadijah ammati, dan istrinya beliau yaitu Siti Khadijah itu ammati, itu bibi saya. Wa ummuhu Aminah bintu Wahbin wa jaddati Halah bintu Wahaib ibnai Abdi Manaf ibni Zuhrah. Sedangkan ibunya Rasulullah yaitu Siti Aminah binti Wahbin, dan wajaddati, dan nenek saya yaitu Halah binti Wahaib ibnai Abdi Manaf. Dua-duanya putranya Abdul Manaf bin Zuhroh. Jadi dekat sekali kerabat saya kita dengan Rasulullah. Saya itu kalau mau main sama Rasulullah itu tinggal main, udah dari kecilnya main kok gitu. Jadi ya kan tinggal main aja. Dengar Rasulullah itu enggak menyimpan apa-apa, enggak. Saya mendengar banyak mendengar banyak hadis dari Rasulullah itu. Wa indi ummuka, dan saya ini kan punya siapa? Punya ibumu. Ibumu ini kan milik aku. Wa ukhtuha Aisyah indahu, dan saudara perempuannya ibumu itu Siti Aisyah ada jadi istrinya Rasulullah. Walakinni sami'tuhu yaqulu, akan tetapi aku mendengar Rasulullah berkata demikian dan demikian. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi diobrolkan betapa dekat, bangga gitu kan ya. Ada kekerabatan dengan Rasulullah itu. Pancakaki. Nah, itu pancakaki begitu. Pancasila. Ya. Aduh. Sebentar ya. Nah, wa fi tamassuki Zubair bihadzal hadits ala ma dhahaba ilaihi min ikhtiyari qillatit tahdits. Nah, Ibnu Zubair ini bukan sedikit hadisnya, tapi sedikit meriwayatkan hadis. Karena beliau itu termasuk sahabat yang berpegang teguh dengan hadis ini. Jadi takut ya kalau saya lupa begini. Kalau orang berbicara itu berapa orang sih yang mampu mengulang pembicaraannya secara presisi, pembicaraan dia sendiri. Sedikit. Jangan pembicaraan orang lain, pembicaraan dia sendiri. Dia disuruh ngomong gitu ya 3 menit, terus ulang dengan lafaz yang presisi yang sama dengan yang tadi disebutkan. Susah. Itu berapa orang yang bisa itu? Apalagi dengar. Rasulullah kan gak begini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita sekarang ngaji hadisnya kan gak gitu Rasulullah itu. Ya, Rasulullah itu ngobrol begitu keluar pembicaraan. Ada orang lagi santai-santai begini, tiba-tiba ada orang nanya, keluar pembicaraan. Terus berapa orang yang mampu mengulang perkataan Rasulullah itu dengan lafaz yang presisi? Gak banyak. Makanya tatkala lafaznya itu berbeda, takut itu disangka berbohong. Makanya mending diem aja gitu. Nah, aja beliau itu termasuk memilih untuk sedikit meriwayatkan hadis. Dalilun lil asahfi annal kadzib huwal ikhbar bi syai'i ala khilafi ma huwa alaihi sawa'un kana amdan am khata'an. Ini karena dalilnya apa? Maksudnya apa dalilnya itu ya? Kok begitu kok bisa disebut berbohong? Ini kan lupa begitu. Nah, misalkan begini, kalau Sidna Zubair ini sampai mengatakan kata-kata yang tidak diucapkan oleh Rasulullah SAW karena lupa, itu kan nggak dosa, masa sih dosa begitu daripada ilmu hilang. Nah, beliau ini apa? Tamasuk lil asah fi annal kadzib huwa al ikhbar bi syai'i ala khilaf ma huwa alaih. Jadi begini, kalau dalam yang sahih itu yang namanya kadzib itu apa? Ikhbar bi syai', mengabarkan
tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, baik dia itu sengaja atau salah. Ya, khata itu maksudnya ya, tidak sengaja begitu, baik sengaja atau tidak sengaja. Wal mukhti wa in kana ghairu ma'thumin bil ijma' lakinna Zubair khasyiya minal iktsar ay yaqa'a fil khata. Sedangkan orang yang salah meskipun dia tidak berdosa secara ijma'. Ya, jadi paham ya, jadi tidak sengaja begitu. Salah, al khata. Jadi beda, khata itu ya jangankan berbicara salah, membunuh salah aja enggak dosa kok. Ya, khata itu, ya. Nah, khata ini dia salah ini dia tidak berdosa secara ijma', tapi Sidna Zubair takut apa? Minal iktsar, memperbanyak ayyaqa'a fil khata. Dia takut masuk ke dalam kesalahan. Jadi kalau apa khata itu tidak dosa. Tapi kalau khoto salah ini udah kebiasaannya salah, itu bisa jadi dosa itu. Lah kok udah tahu dia itu tileng ya. Tiap mau nembak burung kenanya kepala orang. Burung ceder, mati orang. Alah khoto. Besoknya gitu lagi, khoto lagi. Tiap mau nembak burung kenanya orang. Atau burung orang. Ayo di situ terus atau ya berburunya di situ terus. Ya mau gimana lagi? Terus ini orang nggak ngaca gitu, udah tahu salah terus kok. Harusnya berhenti. Harus berhenti. Makanya takut itu iksar. Ayyaqa'a fil khata' wa huwa la yash'uru. Dan beliau itu dalam keadaan tidak sadar. Li annahu wa in lam ya'tam bil khata' lakin qad ya'tamu bil iksar tuh. Memang satu kali salah nggak dosa. Tapi kalau banyak salah, penggal kepalanya udah. Ya itu kalau kebanyakan salah bunuh itu ya. Dikit-dikit qatlul khata, dikit-dikit qatlul khata, dikit-dikit qatlul khata. Besoknya pamannya, lu saja tetangganya. Udah penggal aja orang kayak gitu ya. Tapi emang kenyataannya salah begitu. Iksarnya ini nanti yang yang jadi dosa tuh. Iksarnya ini yang jadi dosa. Idil iktar mazinnatul khata, karena memperbanyak itu dia Dia tempat sangkaan adanya salah. Ya. Memperbanyak itu dia tempat sangkaan adanya salah. Nah, salahnya enggak apa-apa, tapi masuk iksarnya ini salah begitu. Wasiqatu idza haddatsa bil khata'i fahumila anhu wa huwa la yash'uru annahu khata'un yu'malu bihi 'ala dawam lil wuthuqi binaqli. Dan orang yang siqoh apabila dia itu mengeluarkan hadis bil khata' dengan cara yang salah, fahumila anhu, maka dipikulah darinya wa huwa la yash'uru annahu khata', dan dia itu tidak sadar bahwa dia itu khata'. Jadi apabila ada orang siqoh kok bisa salah? Ya kita ambil kesimpulan bahwa orang yang siqoh ini dia tidak sadar bahwa dia sedang salah. Ya karena tidak dosanya itu tatkala dia tidak sadar dia tidak sedang salah. Ya kalau dia sadar sedang salah. Nah, ini saya ngeker burung ya. Tapi si teleskopnya belum dikalibrasi. Belum dikalibrasi itu. Udah tahu itu kan kalau orang lagi kalibrasi teleskop itu kan suka misalkan nyimpen balon. Ini dari jarak 25 meter misalkan dikeker. Udah pas nih kena balon. Ini misalnya kena balonnya 3 atau 4 gitu. Jadi ceder, kenanya ngekernya ke balon nomor 1. Ya kenanya balon nomor 5. Jadi kan jauh kan melenceng nih begitu. Nah udah tahu itu gak dikalibrasi ya, besoknya langsung aja dipakai. Ngeker burung. Di situ ada orang. Dia tuh udah tahu salah. Jeder. Ya tuh salah lah. Kalau udah tahu bakal salah. Kalau dia tahu salah dalam keadaan dia salah dalam keadaan dia tahu dia salah, ya salah, berdosa begitu. Ya. Nah, kalau misalkan ada orang siqoh, apakah orang siqoh ini mungkin salah? Ya mungkin. Nah, makanya kalau ada orang siqoh meriwayatkan hadis dalam keadaan keadaan dia salah, maka kita menganggap bahwa orang siqoh ini tidak sadar bahwa dia sedang salah. Yu'malu bihi
ala dawam lil wuthuq binaqlih fayakunu sababan lil amal bima lam yaqulhu syari' faman khasyiya min iktsaril wuqu' fil khata' la yu'manu alaihi al-ithmu idza ta'ammadal iktsar famin sama tawaqqafa Zubair wa ghairuhu minas sahaba anil iktsar minat tahdits. Karena itulah banyak sekali para sahabat itu baik Sayyidina Zubair atau selainnya tawakuf dari memperbanyak meriwayatkan hadis. Tapi yang memperbanyak ada enggak? Ada juga, di antaranya siapa? Di antaranya itu Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Itu dalam riwayat nanti begini, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah itu hadisnya banyakkan Ibnu Abbas. Malah sama Abdullah bin Umar, itu banyakkan Abdullah bin Umar tuh hadisnya. Cuman Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan. Ya. Karena Abu Hurairah tadi itu termasuk yang satunya lagi beda, hadisnya beda. Jadi ini mah ngambil hadisnya yang ini mah ngambil hadis yang ini beda. Ya. Nah, makanya disebutkan di sini nih, wa amman aktsaru minhum famahmulun ala annahum kanu wasiqina min anfusihim bit tatsabbut. Adapun orang yang memperbanyak meriwayatkan hadis, maka dimungkinkan mereka itu ada di dalam prinsip kanu wasiqina min anfusihim bit tatsabbut. Mereka itu yakin sekali di dalam dirinya bahwa yang saya keluarkan ini benar dari Rasulullah. Jadi cerdasnya luar biasa. Saya juga ingat. Ya. Ingat saya nih. Aslinya begitu. Nah, jadi ada tasabbut, ada keyakinan. Benar ya, pede. Au tolat a'maruhum fahtija ila ma indahum fasu'ilu falam yumkinhumul kitman. Atau masa hidupnya panjang. Jadi setelah Rasulullah wafat itu nggak mati-mati. Panjang. Sehingga jadi penanyaan itu tabi'in mau kenal sama Rasulullah itu akhirnya nanyain sama Abu Hurairah begitu. Terus nggak bisa, ya gimana ya, ditanya emang ada hadisnya ya dikeluarin, ditanya ada hadisnya dikeluarin, ditanya ada hadisnya dikeluarin. Udah mah hadisnya ada, subut lagi, maksudnya apa? Pede begitu, emang beginilah dari Rasulullah, dikeluarin. Akhirnya jadi banyak riwayat hadisnya. Malam yumkinuhul kitman, sehingga tidak bisa keluar tidak bisa mereka itu menjadi menyembunyikan hadis, nggak bisa, karena memang ada. Jadi ini keadaan memaksa. Nah, makanya lihat ya, orang-orang yang suci seperti para sahabat ini, para wali. Mereka itu tidak berbicara dengan hawa nafsu, enggak. Mereka itu berbicara menimbang dengan syariat. Ya, ini ada enggak sih tolab syariatnya itu ada apa tidak begitu. Tatkala tidak ada tolab syariatnya, tatkala sesuatu ini tidak matlub, meskipun ingin berbicara, diam. Ya, makanya ada masyhur kan di dalam usul fikih itu, sejelek-jeleknya orang itu yang bersaksi tanpa diminta jadi saksi. Enggak diminta jadi atel pengen ngomong enggak. Saya bersaksi, kamu itu yang minta jadi saksi itu siapa? Enggak ada yang minta jadi saksi kok. Bersaksi. Ya. Oke juga deh. Atel lah yang ngomong. Nah, ini diam dulu kamu itu ya. Kalau enggak ada yang minta, diam. Ini enggak ada tolab syar'inya, enggak matlub. Ini bedanya orang-orang yang suci-suci itu, mereka itu selalu melihat dengan syariat. Makanya para sahabat yang ditanya, kalau diam, padahal ilmunya ada, kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Lah tapi tadi kan bapaknya ke anaknya kan nggak ditanya, ya diam aja. Bapaknya diam aja. Pak, nah betul ngomong betul ceceresan hadis. Mun abinu jadi bapak nanya, siap nanya, kan gitu. Ya kan tenanya didinya nanya mah. Aja kan keluarnya. Begitu. Nah itu masa tiba-tiba saya ngeluarin hadis, kan ada keperluannya. Kamu gak perlu juga, maksudnya gak perlu, kamu gak nanya juga begitu. Ya. Cuman ini mah bapaknya baik. Ya. Begini ya saya ini. Jadi malah gak jelas gitu. Bapaknya baik. Kalau saya mah yang jadi bapaknya. Ya. Mana itu nanya? Atau tidak satu nanya, Uluhu faliyatabawa. Nah, kemudian kalau kita lihat perkataannya Rasulullah ini, yaitu man kadzaba alayya kan begitu ya. Enggak pakai tasdid ya. Man kadzaba alayya begitu. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini jadi begini bahasanya. Man kadzaba ini kan jumlah syartiyah tuh. Barang siapa.
siapapun orangnya. Man itu dia umum. Kemarin di dalam usul fikih, umum siapapun, man, siapa saja. Kadzaba alayya, berbohong atasku. Apa jawabnya itu? Fal yatabawa. Nah, apa maksud fal yatabawa? Ini kan perintah sebetulnya itu. Yang paham sorof, ini amr nih. Maka persiapkanlah. Jadi kalau kita itu berbohong sama Rasulullah, kita harus mempersiapkan begitu. Ini kan masa kita disuruh mempersiapkan? Gimana sih maksudnya ini? Ya kan kita berbohong atas nama Rasul, naudzubillah min dzalik. Terus kita itu mempersiapkan diri begitu. Apa maksudnya? Ai fal yattakhid li nafsihi manzilan. Maksudnya itu maka apa? Persiapkanlah bagi dirinya tempat. Itu maksudnya. Fal yattabawa itu maksudnya apa? Maka persiapkanlah untuk dirinya tempat. Yuqalu tabawwa ar-rajulul makan idza takhadahu sakanan. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada bahasa tabawwa ar-rajulu al-makana. Itu apa? Tatkala seseorang itu dia mempersiapkan tempat tersebut untuk dijadikan tempat tinggal. Maka kira-kiranya fal yatabawa maq'adahu minan nar itu, maka bersiaplah neraka jadi tempat tinggalnya begitu. Tapi bahasanya itu persiapkanlah bagi dirinya neraka sebagai tempat tinggal. Nah, ini bukan perintah ini. Bahwa amrun bimaknal khobar aidon. Ini memang amr secara lafad, tapi secara mana dia khobar. Maksudnya dia akan tinggal di dalam neraka. Au bimakna tahdid, atau dengan makna mengancam. Awas ya kamu masuk neraka tuh. Awas ya neraka jadi tempat tinggalnya. Au bimakna tahakkum, atau dengan makna mengolok-olok. Wek dor saya tasuk neraka. Begitu. Ya, itu makna mengolok-olok. Au du'aun ala fa'ili dzalika, atau justru ini doa dari Rasulullah, mudah-mudahan dia masuk neraka. Ya. Mudah-mudahan dia masuk neraka. Ai bawwa'ahullahu dzalik, yaitu semoga Allah menjadikan neraka jadi tempat tinggalnya. Itu doa dari Rasulullah tuh. Nah, begini ya. Saya ini di YouTube di kebanyakannya itu bilang saya ini ustadz tidak beradab. Saya bilang bodoh amat. Kalau yang ngomong tidak beradabnya itu orang nggak punya ilmu. Ya, dia juga nggak tahu apa pengertian adab. Nih ya. Jangan kira Islam itu tidak mengajarkan untuk mencela. Ya. Jangan kira itu. Di dalam Islam itu ada mencela yang disunnahkan. Malah ada mencela yang diwajibkan. Rasulullah itu tatkala turun surah Tabbat yada Abi Lahabi watab. Tabbat yada Abi Lahabi watab. Itu harus disampaikan. Wajib Rasulullah itu mengatakan itu. Ya. Di dalam beberapa kasus juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencela secara ijmali bagi orang yang berbuat anu dan anu. Dalam beberapa kasus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghibah orang-orang secara ta'yin, secara tentu. Baca Sahih Bukhari itu tentang orang yang datang ke majelis Rasulullah 3 orang, yang satu masuk ke dalam cari tempat yang kosong, yang satu lagi duduk di belakang, yang satu pulang. Itu sahabat menyaksikan yang 3 orang itu sama Rasulullah digibah. Itu gibahnya, gibah apa? Ya gibah wajib buat Rasulullah, itu harus disampaikan. Jadi jangan sampai kamu itu punya pandangan bahwa tatkala ada orang alim itu menghina seseorang dengan ta'in, itu adalah kekasaran. Bukan, itu ada tolabnya. Kalau seseorang ini memang dia sudah terlalu parah membahayakan orang lain di dalam i'tiqad, itu harus dicela itu. Ya, harus dicela. Kalau semua orang nanti semua ulama mencela dia, tahu semua bahwa orang itu sesat. Kayak si guru gembul tuh misalkan, coba kalau dicela sama semua ulama itu, dia bakal tobat. Ya. Itu harus dicela sama semuanya. Itu pola pikir berbahaya kalau diambil sama adik-adik kita nanti itu bisa jadi ateis atau bisa jadi muqallid. Bego tuh, tolol. Ya, ini harus hati-hati. Kalau semua ulama itu mencela tuh si guru gembul, semuanya bakal tahu dia sesat atau dia bakal tobat, bakal belajar. Oh ternyata kata ini sesat, kata ini sesat, kata ini berarti orang bener sesat, begitu.
Ya ini mah kalau orang itu yang ngomong apa ya? Yang ngomong tegas, yang ngomong kasar sama sesuatu yang memang jelas tidak ada khilaf di dalamnya itu salah. Tidak ada khilaf itu. Di dalamnya itu salah. Itu kamu jangan malah nyalahin ustadznya. Itu sedang melaksanakan fardu kifayah. Yang nggak banyak orang mau karena resikonya ya dibully. Itu resikonya itu. Ini pekerjaan kotor, gak banyak orang mau ngerjain. Ya udah saya terjun, turun tangan. Gitu. Ya. Lihat siapa sih, jangan mau agama kita ini jadi kayak agama Kristen, jangan mau. Itu udah gak jelas madhab asalnya apa, udah gak jelas Kristen itu. Orang ada yang bilang Isa itu anak Allah, ada yang bilang Isa itu Allah, ada yang bilang Isa itu firman Allah. Ya, ada yang bilang Isa itu seperti matahari. Ada panasnya, ada bentuknya, ada apinya, ada cahayanya. Lah Tuhan juga begitu. Padahal itu adalah apa? Tercela juga menurut gereja Kristen itu sendiri. Permisalan seperti ini udah nggak jelas. Jangan sampai Islam itu kayak gitu. Ya emang udah terlanjur kayak gini juga sih sebenarnya. Udah nggak jelas juga kita itu. Yang jelas itu ya Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah. Ini jangan sampai jadi rusak. Nah si Andrew Tate itu bilangnya gimana? Dia itu kenapa sampai masuk Islam? Ya, karena dia itu gergetan sama Kristen. Kenapa? Tatkala agamanya dicela, itu nggak ada yang bertindak orang Kristen itu. Coba ya Yesus dijadiin film, dijadiin prank, ya pakai jubah, terus apa namanya, jenggot, itu dijadiin komedi. Jadi film tuh bukan ya kalau misalkan jadi kayak film apa Passion of the Christ itu masih mending lah. Ini di film-film komedi itu Yesus naik skateboard, terus Yesus break dance, itu nggak ada yang marah. Terus orang-orang kayak Buddha itu, ada kuil udah nggak laku dijadiin klub malam, nggak ada yang marah juga. Orang Islam tuh nggak boleh kayak gitu. Cuman tinggal satu agama di dunia ini yang apa? Yang mempertahankan apa itu? Dignity-nya apa? Harga dirinya. Cuman Islam doang. Nah, sekarang di Islam itu, saya kan bilang kemarin, di Islam itu banyak apa? Banyak firqah. Sampai 73 firqah. Yang cuma masuk surga satu. Yang mana yang satu? Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana? Asy'ariyah, Maturidiyah yang bermadhab. Udah itu yang satu masuk surga mah. Ya. Kamu jangan munafik, udah selain itu mah nggak ada. Salah selain itu mah semua. Asy'ariyah, Maturidiyah yang bermadhab salah satu dari empat ini. Itu yang satu yang masuk surga itu. Kalau kamu nggak yakin, kamu nggak usah beragama, udah. Ya. Nah sekarang nih Asy'ariyah, Maturidiyah yang bermadhab, kita sebut aja Syafi'iyah begitu. Ya Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafi, Hambali. Nah ini malah diobok-obok sama omongan si guru gembul. Mana tuh Asy'ariyah, Maturidiyah yang membela tuh mana? Giliran ku orang ditolol-tolol, dibodoh-bodoh, dibeleguk-beleguk, nah orang nanu kalah dibully. Aing sebel. Ya kalau yang ngebulinya orang tolol juga nggak apa-apa saya mah. Ya, cuman kalian yang ustad-ustad yang sama-sama Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah, terus kalian itu jangan sok lemah lembut. Ya, kalian ngaji itu yang benar. Kalau kalian nggak mau, giliran saya teu didukung aing teu naon, ngan sok pipiluan ngacela. Ya. Udah gitu. Kamu nggak mau, takut viewers nggak ada, takut nggak ada yang ngikut. Jangan sampai saya diganggu gugat begitu sama Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah lagi. Cuman sama yang lain bodo amat, orang tolol juga kok. Begitu. Ya. Orang tolol mau ketolol, ini siapa yang tolol? Ya akhirnya kan begitu kalau kita itu. Kamu ini salah. Enggak, kamu yang salah. Ya udah, kita ngopi gitu. Biar enak deh kita ngopi ya. Aduh, nggak bisa. Menit berapa? Aduh, Masya Allah. Sebel aing. Ala kulli halin. Layu qalu tabawa ar-rajul makan idza takhwatahu sakanan. Nah itu ya. Jadi au du'aun, ya doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fa'ili dzalik, atas yang
mengerjakan itu, bawa'ahullahu dzalik. Mudah-mudahan Allah menempatkan orang itu di dalam neraka. Sudah. Sekarang hadis nomor 108. Haddatsana Abu Ma'mar. Telah berkata kepada kami siapa Abu Ma'mar. Abu Ma'mar. Qala haddatsana Abdul Waris an Abdul Aziz. Qala Anas innahu la yamna'uni an uhadditsakum hadisan katsira. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam qala man ta'ammada alayya katiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini dari Abu Ma'mar yaitu gurunya Al-Imam Bukhari terus sampai ke Sidna Anas. Ya. Sidna Anas ini berkata kepada Abdul Aziz. Jadi Abdul Aziz ini meriwayatkan dari Sidna Anas. Innahu bentar, ini siapa ya? Oh Anas, Sidna Anas yang berkata ya. Qala Anasun, Anas berkata, innahu, sesungguhnya Rasulullah, ini ke Rasulullah nih. La yamna'uni, beliau itu telah mencegahku an uhaddisakum hadisan katsira. Berbicara kepada kalian, maksudnya maksudnya berbicara itu mengeluarkan hadis. Mengeluarkan hadis kepada kalian dengan hadis yang banyak. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di sini jumlah anna Nabiyya ini dia sebagai apa? Fa'il. Layam nauni. Jadi begini cara memahaminya ya. Sesungguhnya hu-nya berarti apa? Domir sya'an. Sesungguhnya perkara itu layam nauni telah menghalangiku untuk meriwayatkan hadis kepada kalian dengan hadis yang banyak. Apa yang mencegahku itu? Perkataan Nabi Muhammad SAW begitu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Man ta'ammada alayya katiban." Barang siapa ta'ammada yang bersengaja alayya atasku katiban kepada satu kebohongan, falyatabawwa, maka persiapkanlah dirinya atau dengan makna yang tadi kemungkinannya maq'adahu, tempatnya minan nar, di dalam neraka. Nah, paham ya? Jadi begini nih, yang ini bagaimana? Coba cara pikirnya Sidna Anas itu. Ada nggak di sini larangan untuk meriwayatkan banyak hadis? Nggak ada. Mantuk nggak ada. Ya. Apakah meriwayatkan banyak hadis dilarang? Mafhum pun tidak ada. Coba, mana mafhumnya? Mantuk nggak ada. Janganlah kalian banyak meriwayatkan hadis dariku. Nggak mungkin Rasulullah itu berkata seperti itu. Ya, karena apa ya, kalau kayak gitu Rasul sendiri nanti yang bakal sedikit bicaranya, Rasul sendiri yang bakal sedikit bicaranya itu. Ya, karena Rasulullah itu sebelum memerintahkan kepada orang lain, beliau duluan yang melakukan itu. Jadi nggak mungkin. Berarti memperbanyak hadis boleh, malah nanti ada sunnah, malah nanti ada wajib. Nah, cuman ini pola pikirnya Sidna Anas nih, pola pikir mujtahid nih. Gimana kok bisa begitu? Nah, begini pola pikirnya itu ya. Wa inna ma khasyiya Anas mimma khasyiya minhu Zubair. Sidna Anas di sini takutnya sama seperti Sidna Zubair. Wa li hadza sarraha bil abdil iktsar li'annahu mazinnah. Maka dari itulah Sidna Anas di sini menyebutkan apa? Iksar. Bahasanya nih sebelumnya nih. Mana? Innahu la yamnauni an uhaddisakum hadisan katsira tuh. Saya ini ada yang mencegahku untuk berbicara banyak hadis kepada kalian. Apa? Yaitu hadis Rasulullah begitu. Nah, sebetulnya yang dilarang oleh Rasulullah itu apa? Bohongnya. Bukan banyaknya. Berarti bohongnya ini haram. Nah, memperbanyak hadis ini apa? Kebahayaan. Jadi kalau banyak hadis nanti bakal ada yang lupa. Ada yang lupa, bisa nanti bohong. Karena yang namanya bohong itu sifatul kalam yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nanti Rasulullah bilangnya pakai ba, saya pakai min. Nanti Rasulullah itu bilangnya pakai innama, saya cuma pakai inna saja. Nanti Rasulullah itu pakainya mufrad, saya pakainya jama' muannas. Itu kan sudah termasuk tuh. Ya, kalau hati-hati begitu lafaz tidak sesuai dengan lafaz yang
diucapkan oleh Rasulullah. Makanya kalau misalkan memperbanyak ini, dia bisa jadi masuk ke dalam adanya apa? Bohong, adanya khoto. Khoto melazimkan kepada bohong. Bohong dilarang oleh Rasulullah. Maka mending jangan banyak-banyak begitu meriwayatkannya. Paham ya? Nah, maka walihada soroha bilabdil iktar di anha wazinna wa man hama haulal hima la ya'manu wuqu'uhu fihi. Karena barang siapa yang apa? Yang berkeliling di sekitaran tanah larangan, maka dia hampir bisa dipastikan akan masuk ke dalam larangan itu. Paham maksudnya ya? Nah, yang dilarangnya itu dia khotonya atau bukan khotonya apa? Katibnya. Sedangkan memperbanyak ini dia bisa jadi khoto, sedangkan khoto itu melazimkan kepada katib. Makanya kalau memperbanyak, bakal masuk ke katib ini mah begitu kalau memperbanyak. Maka nataklil minhum lil ikhtiraz. Makanya mempersedikit dari mereka itu untuk apa? Hati-hati supaya tidak masuk pada perkataan ini. Maksudnya ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'adzalika fa'anas minal muksirin. Padahal kalau dalam kenyataannya Sidna Anas ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dalam keadaan beliau itu takut memperbanyak, coba. Ya, apalagi kalau nggak takut. Li'annahu ta'akhirat wafatuhu. Kenapa demikian? Karena Sidna Anas ini termasuk sahabat yang wafatnya paling akhir. Fahtija ilaihi, maka dibutuhkanlah kepada beliau. Kama qaddamnahu walam yumkinhul kitman. Ya, sebagaimana kami telah jelaskan tadi, sebagian sahabat itu memperbanyak hadis karena mereka itu usianya panjang-panjang sampai wafatnya paling terakhir, sehingga tidak mungkin kalau ditanya kemudian meneng kayak gitu ya, diam aja, nggak mungkin. Kitman menyembunyikan hadis. Wa yujma'u bi annahu law haddatsa bi jami'i ma indahu lakana ad'afa ma haddatsa bih. Dan apa ijma' para ulama itu atau diijma'kan bahwa kalaulah Sidna Anas ini termasuk yang memperbanyak, maka hadisnya itu akan berlipat-lipat. Akan banyak sekali begitu. Ini yang udah takut aja banyak. Wa waqa'a fi riwayati Atta bi Mumalah wa Mutanna fauqaniyah Maula Hurmuz sami'tu Anasan yaqulu laula anni akhsha an ukhti'a la haddatsuka bi asya'a qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al hadis. Jadi kalaupun udah gatal mau ngomong nih. Ngomongnya begini. Kalaulah bukan karena aku takut masuk ke dalam kesalahan, maka aku akan berkata dengan banyak sekali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena takut nggak jadi kan jadi bikin penasaran sebetulnya itu ya. Apa dong nggak jadi itu padahal kalau dibicarakan banyak sekali hadis. Wa fihi nazar. Mana tadi? Fa asyaru ila annahu yuhadditsu illa ma tahaqqaqahu wa yatruku ma yashukku fi. Berarti apa? Berarti beliau ini Sidna Anas ini yang beliau ini ragu ya. Ini begini enggak ya Rasulullah itu berkatanya? Enggak diucapkan. Tapi yang beliau yakin, beliau ucapkan. Ini sebenarnya nama ayah hadis teh dengan bunga. Iya bunga. Saya gitu sih salah. Takut begitu. Itu ayah ada sebetulnya itu, cuman enggak. Nah, makanya begini, siapa Imam Asy-Syafi'i. Kenapa Imam Asy-Syafi'i itu disebut Nasirus Sunnah? Ya, Nasirus Sunnah. Madhab Maliki itu jika ada hadis bertentangan, beliau itu biasanya langsung nasih mansuh. Ini bertentangan dengan ini, oh ini mansuh, ini nasih. Ini bertentangan dengan ini mansuh, ini nasih. Malah kalau si Wahaboy sekarang itu, mereka itu kalau hadisnya nggak sahih, nggak mau terima, itu tolol. Ya. Misalnya kalau keluar lagi tololnya buat YouTube, di YouTube nggak disensor. Kalau di TikTok disensor, kalau di YouTube nggak disensor. Jadi si Wahabi ini begonya luar biasa. Hadis dhaif kok tidak mau diterima, nggak mau diambil. Padahal hadis dhaif itu maksudnya apa? Nih, ini kalam, ini qaul ya. Jumlah misalkan. Dia mansubun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan derajat nisbahnya ini dia ada kekuatannya. Nah, dhaif ini berarti ada kemungkinan ini dari Rasulullah. Nah, makanya Syafi'iyah itu, malah bukan Syafi'iyah, muhaddisin secara umum, selain si Wahabi ini, sekte sempalan ini.
dalam menggunakan hadis dhaif itu aturannya cuma satu aja. Apa? Tidak bertentangan, tidak tanakud dengan hadis yang derajatnya lebih tinggi. Tidak tanakud, itu saja. Ya. Asal tidak tanakud. Nah, kalau misalkan di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu kalam nanti lebih kuat lagi. Ilmu kalam jangankan yang dhaif, yang sahih kalau nggak mutawatir nggak diterima. Itu dalam ilmu kalam. Kalau ilmu kalam itu hanya menerima yang qat'i saja. Makanya masyhur yang namanya hadis dhaif itu selama dia berkaitan dengan fadhailul amal maka dia diterima. Ya, karena fadhailul amal itu dia tidak akan tanakud, dia yang ada hanya apa? Saling melengkapi. Jangankan hadis dhaif, coba lihat kalau Ibnu Katsir itu, Al-Imam Ibnu Katsir, kalau beliau sedang mentafsirkan Al-Qur'an, kemudian ada kisah atau ada riwayat, yang mana kisah dan riwayat ini dirasa kurang lengkap di dalam memberikan pengetahuan, beliau mencari ke Injil, mencari ke Taurat. Beliau itu mencari ke kitab suci sebelumnya, disebut Israiliyat. Sekiranya tidak bertentangan dengan yang ada maklumun binadin bidorurah, atau tidak bertentangan dengan riwayat yang masyhur, atau tidak bertentangan dengan riwayat yang sahih, maka dia diambil sebagai apa? Pelengkap. Makanya ada Israiliyat dipakai juga dengan apa? Standar-standar yang disebutkan tadi. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau itu disebut Nasirus Sunnah. Kenapa? Karena kalau ada hadis yang mana dia itu semacam bertentangan, beliau itu tidak menjadikan langsung ini nasih mansuh, tidak. Ini nasih, ini mansuh enggak, tapi dijam'u. Makanya pusing. Ngajinya pusing kita itu Syafi'iyah itu. Ya, kenapa pusing? Ya karena beliau itu Nasirus Sunnah. Banyak sahabat tidak meriwayatkan hadis. Jadi banyak hadis yang hilang di para sahabat itu. Tapi Imam Syafi'i dengan kecerdasannya itu, beliau bisa apa ya? Istinbatul ahkam tanpa membuang hadis. Seolah-olah kalau ada sahabatnya, mungkin nih kalau ada sahabatnya bakal berkata, sodako Syafi'i, bener Syafi'i itu. Cuman hadisnya udah hilang begitu. Ya. Contoh seperti apa? Contoh seperti dalam sholat itu. Di dalam Al-Fatihah. Ada riwayat mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Ada yang mengatakan, jadi tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian ada qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Kemudian ada lagi hadis, barang siapa yang mendapati rukunya imam, maka dia mendapati 1 rakaat. Ini kalau Imam Malik sudah selesai. Imam Malik mah ini nasih, ini mansuh. Ya. Tidak ada apa? Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Fatihah, buat yang munfarid. Tuh. Bacaan imam, bacaan makmum, buat yang berjamaah. Ini buat yang masbuk, selesai. Syafi'iyah enggak. Tapi itu dicampur dulu. Ya, ini Fatihah nih gimana? Kalau kamu sholat dengan imam dari awal takbiratul ihram, maka kamu harus membaca Fatihah. Kalau enggak baca Fatihah, kamu enggak kebagian rakaat itu. Berarti rakaat itu putus dari kamu. Kalau kamu tidak baca Fatihah. Kan bacaan imam, bacaan makmum buat yang masbuk. Kapan itu dipakai? Kalau kita mendapati imam hampir mau ruku'. Imam udah maca walam yakullahu kufuwan, kita baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka bacaan imam dari tadi itu buat makmum. Itu udah 1 rakaat tuh. Imamnya ruku', kita ikut ruku'. Adapun yang tadi buat yang terlalu kesiangannya itu. Ya, dia masuk udah walam yakullahu kufuwan ahad. Udah Allahu Akbar. Dia baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian imamnya masih ruku. Kita ikut lagi. Allahu Akbar ruku. Itu 1 rakaat. Itu Imam Syafi'i. Ada hadis yang dibuang enggak? Enggak ada. Hebatnya Imam Syafi'i. Ya, kenapa ya? Karena memang sahabat pun hadisnya banyak yang hilang di mereka sendiri begitu. Ya. Banyak hilang dari mereka sendiri. Makanya kalau tidak bisa istinbatul ahkam, diem. Ini jadi penonton aja kita mau udah jadi Syafi'i begitu. Makanya udah tadi dari 73 golongan ini yang masuk surga yang mana? Asy'ariyah, Maturidiyah dan bermadhab. Udah itu yang masuk surga mah. Dari 73 golongan. Yang lainnya neraka semua udah. Ya.
Ustaz kok pede? Kalau nggak pede ngapain beragama? Saya ini ngapain jadi Asy'ariyah Maturidiyah Syafi'iyah kalau saya nggak yakin? Ya, Ustaz yang Maliki gimana? Asal Asy'ariyah Maturidiyah sama Maliki juga masuk surga. Ya, gitu. Ustaz kayak Tuhan aja bukan, cuman saya yang ngerti. Saya ini bukan memutuskan, saya membaca. Yang memutuskannya itu Allah, bukan saya. Ya, begitu. Terus Ustaz pasti masuk surga. Ya kalau saya mati dalam keadaan Asy'ariyah Maturidiyah Syafi'iyah, ya saya insya Allah masuk surga itu. Ya, kalau mati dalam keadaan itu, siapa yang juga yang jamin kita mati dalam keadaan itu? Ya, pokoknya mas saya mah udah sumpah, amit-amit kalau jadi Wahabi mah ya. Nah, amit-amit aing kudu jadi Wahabi mah. 7 turunan aing mending pegat turunan daripada aya turunan jadi Wahabi. Aing amit-amit ya Bang, ya Allah. Mending pegat turunan ya Allah daripada aya jadi Wahabi ya Allah. Mung aing mah. Ya, nanti ketemu di akhirat turunan ke-7 Wahabi sia. Mereka puluh-puluh aing. Mung aing mah. Wah. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Ada enggak? Memutuskan apa? Ya enggak lah. Kalau sahabat denger itu ya udah sahih pasti ya. Sahabat denger dari Rasul gitu maksudnya. Enggak, udah sahih semua itu mah. Sahabat itu udah adil semua. Udul, sikot para sahabat itu. Jadi kalau misalkan ya nanti ada yang nanya sama sahabat, kemudian sahabat ngeluarkan hadis itu udah pasti sahih. Udah pasti sahih. Sahabat itu jangankan bilang an Rasulillah, kalau mereka itu tidak bilang an Rasulillah itu marfu sampai ke Rasulullah. Begitu. Jadi kalau dari sahabat itu pasti sahih. Enggak beda. Enggak, bukan gitu. Jadi sahabat itu begini, mereka itu orang-orang sikot. Ya. Orang-orang sikot itu tahu kapan harus berbicara, tahu kapan harus diam. Makanya imam kayak siapa Sidna Anas ini. Sidna Anas ini beliau itu tahu kapan harus berbicara hadis. Ini hadis dari Rasulullah kapan harus diucapkan, kapan dia harus menahan diri. Itu orang sikot tuh. Ya. Makanya kalau misalkan nih nanti ada tabi'in nanya kepada sahabat. Sahabat ini nanti banyak ya. Misalkan ada 73 sahabat didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada tabi'in nanya kepada sahabat, ini pasti sahih sudah. Saya berbicara siapa? Sahabat. Ini pasti sahih sudah. Kalau dia hadisnya tentang hukum, meskipun dia itu tidak dikatakan an Rasulillah, itu pasti dari Rasulullah, pasti marfu. Itu nanti maksudnya apa? Mursal. Marusilnya sahabat. Marusilnya sahabat itu pasti dari Rasulullah. Begitu. Nggak ada harus berembuk. Nah nanti dari apa yang Rasulullah katakan, ada yang mereka paham. Kalau para sahabat itu mengatakan an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka tidak berbicara dengan mafhum, mereka berbicara dengan mantuk. Apa yang dikatakan Rasulullah, bukan apa yang difaham. Nggak kayak kita mah tadi Ustadz nyari osnaon sama yang kita paham, gitu begitu salah itu. Enggak. Mereka mah tadi Ustadz nyari osnaon, yang ditanyakan berkata apa? Ya keluarlah perkataan begitu. Makanya suka ada syak di dalam hadis itu. Ya wa azunnuhu qala kada wa kada. Saya menyangka Rasulullah itu berkatanya begini. Ya saya lupa ini apa 70, apa 73, apa 72 saya lupa. Nah, begitu. Ya, jadi yang didengarnya sama, cuman gini maksudnya. Orang Arab itu tahu bagaimana mengibaratkan. Orang Arab itu tahu dia itu riwayat bil lafzi, riwayat bil makna, itu paham orang Arab itu. Kita mah enggak terlalu paham. Itu pertanyaan susah. Coba lihat ini, man ta'ammada alayya kadiban falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu udah beda sama yang tadi. Beda. Tadi man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini man ta'ammada alayya kadiban. Beda tuh. Cuman kalau
kamu tuh paham bahasa Arab, ini makna nggak ada beda. Paham? Ini berarti riwayat bil makna. Riwayat bil makna itu lafadznya robah-robah tuh. Ini di sini begini, ini tambah begini. Cuman kalau difaham itu nggak ada beda. Itu riwayat bil makna. Kalau Al-Quran nggak boleh. Al-Quran nggak boleh. Kalau Al-Quran itu dari Rasulnya lafadznya begitu, keluarnya harus begitu. Makanya nggak ada riwayat bil makna di dalam Al-Quran. Riwayat bil makna itu bukan apa yang kamu paham, bukan. Jadi sahabat paham lah. Ya, sahabat tuh ngerti. Kalau kita punya fasohah, di dalam balaghah juga bakal paham. Cuman karena kita nggak punya fasohah, kita mah liur gitu. Ada lagi pertanyaan? Tuh, ini nanti tuh beda lagi, 110 tuh. Waman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar. Beda lagi. Iya kan? Cuman bedanya apa aja? Susunannya aja. Maknan ini nggak ada yang beda. Nah itu nanti riwayatnya ada riwayat bil lafzi, ada riwayat bil makna. Cuman salah satu syarat riwayat bil makna itu kita harus bisa memastikan bahwa makna yang dimaksud Rasulullah itu. Makanya kita udah nggak bisa riwayat bil makna itu, udah nggak bisa kita mah. Karena riwayat bil makna itu begini. Sok sekarang beginilah, saya bilang aing hayang sare. Cakap itu gitu. Ya. Terus Ilham teh denger ya. Nanti Mang Asep nanya. Tadi Ustaz nyarios naon? Aing hayang sare. Masa kayak gitu. Iya kan? Masa kayak gitu. Kata Ilham teh Ustaz nyarios atau kata Ustaz teh hayongeun kulem. Paham? Itu riwayat bil lafzi bukan. Bukan bil makna bukan. Bil makna kan? Ada nggak makna lebih sedikit kurang sedikit? Nggak ada. Nggak ada. Nah itu harus paham dulu, harus paham dan memastikan memang seperti itu, baru riwayat bil makna. Bukan begini, ini saya mendengar Rasulullah, oh pemahaman saya begini, apa kata Rasulullah? Begini ya, keluarin pemahaman dia, bodoh itu mah. Beda itu mah. Ya, dan itu kebanyakannya si Salafi Wahabi sekarang kayak gitu. Ya, dia baca Quran, baca hadis, dia punya pemahaman, terus dikatakan ini dari Rasulullah, dari Allah, bodoh tuh. Gak boleh kayak gitu. Paham ya? Nah itu. Apa? Hmm. 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 Ya kalau mau benar-benar suci bersih dari tajsim itu harus belajar makulat buat orang sekarang itu. Jadi begini nanti ya, misalkan nih apa yang mirip di situ ada makna apa tadi Robbil Firli wali walidayya warhamhuma kama ini kan udah udah nggak ada apa ya udah nggak ada. Coba lihat di bahasanya Robbil Firli wali walidayya. Ini kan jelas ya. Warhamhuma. Irham kan? Warham. Semoga engkau memberi rahmat ya Allah. Huma kepada kedua orang tua saya. Kama, lihat bahasanya. Robbayani. Bukan rohimani. Bukan rohimani. Bukan robbayani. Ini mah warham robbayan. Beda tuh. Paham gak maksudnya nih? Kan kalau dia itu kama, rohim lagi. Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rohimani soghiro. Kan begitu. Udah beda. Ya kita pahamnya dari terjemahan. Semoga engkau
mengasihi mereka sebagaimana mereka mengasihiku. Mana beda yang ini rohimah, yang ini robbaya. Ya kita mah udah terjebak dengan terjemahan tuh. Makanya belajar bahasa Arab yang benar. Ya, kalau mau paham agama itu. Ya, belajar bahasa Arab yang benar. Enggak ada tasbih sebetulnya di situ. Di dalamnya udah enggak tasbih. Bagi Allah itu itlaqnya Rahman. Ya, bagi orang tua itu tarbiyah. Maknanya yang benar. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita itu sudah mentarbiyah kita semua. Ya. Allahumma kama anta ahlu, itu gimana kita memahaminya? Allahumma kama anta ahlu, itu gimana kita memahaminya? Itu li ta'lil. Allahumma kama anta ahlu, ya Allah karena engkau adalah ahlinya. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana. Kama huwa ahlu, karena beliau memang ahlinya. Jadi bukan karena saya meminta, engkau ahlinya memberi sholawat, Rasulullah ahlinya menerima sholawat. Ya saya makan cuman cheerleader aja. Makanya udah lagi aja kalau masalah-masalah kayak gitu, pahami bahasa Arab dengan benar, belajar bahasa Arab dengan benar sampai balaghahnya tuh. Karena ngejelasin ini kayak gini, susah begitu. Itu ngejelasin bahasa Sunda buhun kalau orang Amerika, mana yang ada yang bahasa Sunda. Nah, kita itu kan jangankan bahasa Arab zaman Rasulullah ya, bahasa Arab zaman sekarang yang bisa dipakai ngobrol sehari-hari kita nggak punya. Kita ngobrolnya pakai bahasa Sunda, kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Terus kita mau paham gitu. Terus pahamnya gimana? Ya kamu belajar. Udah susah kalau ngobrolin paham sebagaimana adanya itu udah sulit. Kita tadi itu ngebahas qul huwallahu ahad. Ya, itu qul huwallahu ahad itu padahal tidak satu surah, cuma satu ayat aja, walam yakullahu kufuwan ahad, itu setengah jam. Ya, makanya kalau misalkan tanya terus maknanya gimana? Jangan tanya saya kayak gitu, emosi. Rek kumaha ngajawab da ari aing. Ya, susah menjelaskannya. Susah. Pokoknya udah doanya gitu, doain aja udah, jangan pakai terjemah udah. Ya, kamu mau doa buat orang tua, nih ada doa yang maksur. Ya, ada doa yang maksur. Gimana doanya gini? Apa artinya? Udah kamu jangan kepo, udah dikasih doanya juga udah untuk. Udah jangan kepo, udah pokoknya doain aja itu. Ya, kalau mau tahu artinya secara global aja, itu biar Allah ngasih kebaikan sama orang tua kita, sama supaya Allah itu mengampuni dosa kita, udah. Itu ijmali aja udah. Kalau mau tahu artinya gimana, belajar kamu. Gitu. Ya. Lu saya apalagi kalau di netizen itu ya sebel bisa naik. Ya, ilmu sih sakumaha sih. Akhirnya ada perkataan bagus dari teman saya itu. Ya, orang alim itu tahu sama orang jahil. Kenapa? Soalnya orang alim pernah jahil. Tapi orang jahil nggak bakalan tahu orang alim. Soalnya mereka nggak pernah alim. Makanya tidak menjawab orang jahil itu jawaban. Tidak menjawab orang jahil itu jawaban. Terus gimana maknanya ini? Gak ada jawaban udah. Gak ada jawaban. Gimana mau ngejelasinnya? Ya, nggak bakalan paham. Ini bahasa Arab itu udah dari mulai asalnya. Jadi kalau misalkan mau ngobrol balago itu ya nanti begini. Ini ada susunan jumlah nih. Kamu harus tahu asalnya dulu. Ya, asalnya dulu. Terus nanti apa? Dari bayan itu pemilihan kosakata. Kayak tadi irham, robbai, tarbiyah. Tuh, ini pemilihan apa? Kosakata. Terus pemilihan huruf. Terus nanti susunan. Asalnya begini, nanti akhirnya begitu. Makanya kenapa kok walam yakul lahu kufuwan ahad? Padahal asal itu walam yakun ahadun kufuwan lahu. Jadi kok gimana bisa jadi kayak gitu? Terus kenapa kufu yang dipilih? Nah ini nanti bolak-balik sampai kayak gitu, pahami. Nah orang Arab tatkala dulu dengar zaman Rasulullah langsung ngerti gitu, kayak gitu tuh langsung walam yakul lahu kufuwan ahad, langsung blak. Sekarang kamu nanya itu maknanya gimana? Nyerah saya. Gak ada jawaban. Ya insya Allah kapan-kapan kita ngaji itu alat itu harus begini, satu hari itu satu pertemuan itu jangan dikasih waktu batas waktu kalau ngaji alat itu ya, jangan mau jam 11 selesai, jangan. Jadi kalau mau mulai misalkan dari jam 7 nih kumaha aing beresin sabaraha gitu
setengah jam beres. Nah, beres jam 1 gitu ya. Lu alat harus kayak gitu. Ya harus. Kalau misalkan mau ada giroh terus minta, ayolah belajar ayat, alat, ayo belajar. Cuman kudu mentasi lagi gitu ta. Nah. Oke? Orang asa sebel soalnya asa ditanya netizen. Aing pertanyaan macam-macam aing asa ditanya netizen. Pertanyaan macam-macam asa ditanya netizen. Aing geus pusing di dieu. Naon? Gaul wae jeung jelema nu tolol. Ngobrol aja jelema tolol. Pusing. Sakumaha sih amunna jelema itu? Insyaallah. Terjep. Ayo terusan deui. Mau apa geus waktu heula. Udah tutup heula aja. Enggak ada pertanyaan lagi? Ada. Udahlah. Kurang tutup heula aja. Nu ieu mah alhamdulillahirabbil alamin.